Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini, kelas 11A Farmasi Industri dari SMK Wirasabha Karawang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penerimaan dan pengelolaan sampel. Dalam penerimaan dan pengelolaan sampel terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pengambilan sampel, kedua ada prosedur standar, ketiga ada sampling plan, dan yang keempat ada dokumentasi. Pengambilan sampel merupakan tahap awal dari proses pengumpulan data hasil karakterisasi satu batch yang digunakan untuk proses pengujian. Pengambilan sampel dalam industri farmasi dilakukan untuk berbagai tujuan sebagai berikut. Pertama ada prakualifikasi, kedua ada penerimaan barang, ketiga ada uji pelepasan atau release batch, yang keempat ada in-process control, kelima ada kontrol khusus atau spesifik, dan yang keenam ada inspeksi atau untuk mengambil sampel tertinggal. Hasil pengujian sampel akan menentukan nasib batch tersebut, sehingga proses seleksi sampel adalah tahap kritis dalam sistem mutu quality assurance system. Nah, selanjutnya ada alur proses produksi dan pengambilan sampel oleh QC. Yang pertama ada gudang bahan awal diperiksa oleh QC, selanjutnya PPIC, selanjutnya penimbangan penyiapan, selanjutnya pengelolaan diperiksa oleh QC, selanjutnya pengemasan diperiksa oleh QC, selanjutnya gudang obat jadi dan diperiksa oleh QC, selanjutnya distributor, dan yang terakhir oleh outlet. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengembalian sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama ada operator. Sebelum melakukan pengambilan sampel, operator wajib membaca dan memahami mengenai informasi kesehatan atau keamanan yang terkait dengan pengambilan sampel, misalnya data keamanan produk farmasi dan bahan terkait. Operator yang melakukan pengambilan sampel harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan tugas yang dilakukannya. Dan yang kedua ada peralatan. Umumnya, pengambilan sampel bahan awal yang seragam tidak memerlukan alat yang kompleks. Peralatan harus sesuai dengan bahan bentuk cair atau padat yang digunakan. Dan alat yang dipakai untuk pengambilan sampel harus alat yang terpisah dari alat-alat laboratorium lainnya. Di sini ada contoh beberapa alat yang digunakan dalam pengambilan sampel. Yang A ada sekop. Bahan padat yang disimpan di dalam wadah dapat diambil dengan sekop. Dan yang B ada tabung pencelup atau diptubel. Digunakan untuk mengambil bahan cair dan produk tropikal. Biasanya tabung pencelup terbuat dari inert seperti polimer dan polipropilen. Dan yang C ada wadah berpemberat, digunakan untuk mengambil sampel dari wadah dan tabung penyimpanan yang besar. Selanjutnya ada simple bag sampling press, alat yang paling banyak digunakan untuk mengambil sampel serbuk atau butiran dari dalam kantong. Dan yang E ada pencuplik sampel, digunakan untuk mengambil sampel berupa serbuk dari wadah yang cukup dalam. Selanjutnya ada yang nomor 3, yaitu wadah sampel. Wadah sampel digunakan untuk menyimpan sampel, harus terbuat dari bahan inert agar tidak bereaksi dengan sampel dan tidak menyebabkan terjadinya kontaminasi. Ini salah satu contoh dari gambar wadah sampel, dan di bawahnya ada contoh label wadah sampel.
Selanjutnya ada fasilitas ruangan. Dalam setiap proses pengambilan sampel, indikator kualitas tersebut harus ditetapkan dan menggambarkan karakteristik batch. Ini salah satu contoh tata ruangan pengambilan sampel. Saat melakukan sampling plan bahan awal, terdapat beberapa jenis sampling plan. Contoh penggunaan sampling plan pada bahan awal. Yang A ada plan N 1 tambah per N digunakan secara hati-hati dan hanya untuk bahan yang dianggap seragam serta digunakan dari sumber tervalidasi. Dan yang B ada plan P 0,4 per N digunakan apabila bahan yang diuji bersifat seragam dan tujuan utamanya adalah uji identitas. Dan yang C plan R 1,5 per N digunakan untuk bahan yang diduga tidak seragam dan atau diperoleh dari sumber yang tidak tervalidasi. Sekian dari video kali ini yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau pengurangan dari penyampaian materi saya, mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.